Kita ikuti berita lintas nasional. Pontianak, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Herman Hofi Munawar, kuasa hukum Pak Apan, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar di beberapa media online mengenai izin usaha, AMDAL, dan perizinan gudang Pak Apan serta penyegelan gudang tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Herman Hofi Munawar, kuasa hukum Pak Apan, menegaskan bahwa pemberitaan mengenai kepemilikan gudang Pak Apan yang dianggap bermasalah tidak benar. Menurutnya, gudang tersebut telah beroperasi sejak tahun 2004 dan merupakan gudang sewaan dari temannya. Menurut Herman Hofi Munawar, gudang ini sudah beroperasi sejak tahun 2004 dan merupakan gudang sewaan dari teman Pak Apan. Jadi, kalau ada yang mengklaim bahwa gudang ini milik orang lain, itu tidak benar. Gudang ini murni milik Pak Apan. Ia juga menjelaskan mengenai persoalan hukum yang melibatkan Pak Apan dan menantunya, David. Beberapa bulan lalu, David telah mengajukan gugatan di pengadilan negeri namun mencabut gugatannya karena tidak dapat menghadirkan saksi. Persoalan ini melibatkan Pak Apan dan menantunya, David. Beberapa bulan lalu, David mengajukan gugatan di pengadilan negeri, tetapi mencabut gugatannya karena tidak dapat menghadirkan saksi, terang Herman Hofi. Dikatakannya, terkait penyegelan gudang yang dilakukan oleh pihak David, Herman Hofi menegaskan bahwa pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menyegel bangunan atau tempat usaha. Penyegelan harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan bukti yang jelas. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews melaporkan. Ya, baik ya saudara sekalian, kita lihat bahwa saat sekarang ini kita sedang berada di tempat usaha Bapak Apan tentang usaha pengumpulan besi bekas, ya kan, dan ini akan dibawa ke beberapa tempat di wilayah Republik Indonesia. Nah, ini sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2004. 2004 sudah berlangsung, cuman dia pindah-pindah di beberapa tempat. Gudang ini merupakan sewaan, beliau menyewa dari temannya. Jadi kalau ada mengatakan mengklaim bahwa ini milik dia, itu tak betul. Jadi ini memang murni adalah miliknya Pak Apan. Tahun 2004 itu sudah berlangsung usaha pengumpulan besi bekas ini. Nah, kemudian selanjutnya ini sekarang jadi persoalan adalah antara Pak Apan dengan menantu beliau, ya kan? Dan dulu beberapa bulan yang lalu sudah menantu beliau yang namanya si David itu sudah melakukan gugatan di pengadilan negeri, tapi ternyata dalam ketika penghadirkan saksi, beliau tidak bisa untuk menghadirkan beberapa saksi sehingga beliau mencabut, ya kan? David mencabut gugatannya. Nah, kemudian selanjutnya kita mendapatkan informasi bahwa Pak Apan dilaporkan ke Polresta, ya kan, dengan melalui satu pengacara beliau. Nah, itu adalah hak sebagai warga negara, tetapi persoalannya adalah ketika seorang pengacara memasang atau menyegel sebuah bangunan tempat usaha, itu sebetulnya nggak betul, tidak boleh. Jadi pengacara tidak punya kewenangan, tidak punya hak untuk menyegel. Menyegel itu harus merupakan aparat penegak hukum, dan itu memang terbukti ada bukti bersalah. Ini baru laporan polisi, baru pendaftaran, pengaduan. Jadi belum LP ya, baru pengaduan, bukan LP. Nah, jadi artinya bahwa ini belum ada proses hukum, belum ada kekuatan apapun, belum ada pihak-pihak yang dipanggil. Jadi apalagi kalau seorang pengacara menempelkan itu seolah-olah itu disegel, itu suatu perbuatan melawan hukum, itu nggak benar sebenarnya. Kami lagi memikirkan untuk melakukan upaya-upaya hukum terkait dengan itu. Nah, kemudian juga ini ruangan tertutup dan masuk tanpa persetujuan yang bersangkutan, itu merupakan suatu tindak pidana. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai penegak hukum tentu harus memahami betul terkait dengan persoalan-persoalan yang mana sebenarnya ranah yang bisa kita lakukan, yang tidak melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya. Nah, yang dilaporkan berdasarkan informasi di media bahwa itu pengiriman barang bulan Januari tahun 2023, bukan persoalan yang sekarang. Tidak ada hubungannya dengan barang-barang yang ada dalam gudang ini. Yang menjadi masalah itu adalah bulan Januari tahun 2023
pengiriman barang, Pak Apan mengirim barang ke Jakarta sana, yang kata si David ini antara mertuanya dengan menantu ini, kata si menantu si David tadi itu bahwa itu ada penyelewengan. Nah, yang diselewengkan menurut dia itu adalah pengiriman barang Januari tahun 2003 itu, bukan barang-barang yang ada dalam gudang ini gitu loh. Jadi tidak ada hubungan sama sekali, apalagi sudah ada penyegelan dan sebagainya. Dan yang sangat memprihatinkan sekali, kuasa hukumnya mencoba untuk menghalang-halangi Pak Apan untuk mengirim barang ke Jakarta sana, karena ini memang sudah rutin dilakukan setiap saat itu ya. Nah, dan dihalang-halangi, dan beberapa pihak itu dimintanya supaya tidak mengirim barang beliau. Itu sebuah perbuatan melawan hukum dan tidak boleh. Tidak ada kewenangan seorang advokat untuk menghalang-halangi orang mengirim barang. Itu suatu hal yang sangat memprihatinkan sekali. Nah, oleh sebab itu kita perlu harus ada satu kejelasan. Semula kami tidak ingin ini ya, tidak ingin ada satu ramai-ramai, tetapi kita lihat ini sudah terlalu begitu lajunya, sehingga ini tidak bisa, mesti harus ada klarifikasi. Nah, hari ini kami jelaskan bahwa yang sesungguhnya seperti itu adalah persoalan yang dilaporkan oleh David ini. David ini sendiri adalah menantu beliau dan menikahnya tahun 2019. Nah, usaha ini sudah ada tahun 2004 itu loh. Jadi siapa bilang kalau ini usaha beliau ini, David ini adalah kerjanya nggak jelas waktu itu. Beliau sebagai mertua menantunya tadi dimintalah untuk bisa sama-sama mengurus ini, itu masalahnya gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata air susu dibalas air tuba dengan melakukan berbagai macam hal-hal yang seolah-olah Pak Arpan ini telah melakukan tindak pidana yang merugikan pelapor ini atau David ini yang juga menantu beliau, sampai sekarang masih menantu gitu ya, dan cucu beliau anak beliau gitu. Nah, awalnya kita ingin ini kita selesaikan secara kekeluargaan, apa masalahnya ya kan. Nah, kita sudah mencoba untuk melakukan mediasi dan sebagainya. Bagaimanapun juga ini hubungan antara anak dan orang tua ini kan harus terjalin dengan baik, sebetulnya seperti itu. Jadi sekali lagi kita tidak menghendaki persoalan ini keluar dari out of context gitu, keluar di konteks yang sungguhnya. Sekali lagi saya ulangi bahwa yang dilaporkan oleh si David itu adalah proses pengiriman barang pada bulan Januari tahun 2003. Itu yang kita baca, bukan persoalan yang ada di gudang ini. Tidak ada hubungannya dengan bukti-bukti yang ada di gudang, artinya barang yang sudah dikirim ke Jakarta sana. Nah, ini yang mesti harus kita pahami itu, dan tidak boleh ada yang menyegel-nyegel barang ini. Tidak boleh ada pihak-pihak yang menghalang-halangi Pak Apan ini untuk mengirim barang ke Jakarta. Itu hak usaha beliau. Nah, apalagi kalau ada pihak-pihak yang mencoba-coba dengan memaksa meminta ada izin lingkungan sebagainya. Nah, kita harus pahami apa itu namanya keterbukaan informasi publik. Informasi publik itu harus bertanya kepada instansi pemerintah yang mengeluarkan, yang menyimpan informasi-informasi, data-data dan sebagainya. Nah, di sanalah tempatnya. Kalau memang ini Pak Apan tidak punya AMDAL atau tidak punya ini, ya tanya saja pada dinas yang terkait gitu. Jadi tidak boleh memaksa pihak swasta untuk mengeluarkan dokumen-dokumen, apalagi namanya perusahaan. Tentu ada hal-hal tertentu yang tidak boleh dikeluarkan. Jadi begitu, hari ini kita mencoba untuk mengklarifikasi ini semua supaya informasinya tidak kacau balau ke sana kemari gitu ya. Jadi sekali lagi kami masih memikirkan langkah-langkah kami untuk melakukan upaya hukum. Kita ingin melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan penyegelan, terkait dengan menghalang-halangi usaha dan melakukan berbagai hal, termasuk juga menyampaikan informasi terkait dengan pengaduan yang disampaikan ke Polresta misalnya. Itu yang sebenarnya hal-hal yang sangat diatur di dalam Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3. Itu jelas sekali tidak boleh itu hal-hal semacam itu. Sekali demikian saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadi penjelasan semua pihak bisa memahami kondisi ini, sehingga betul-betul kita menempatkan posisi ini ada posisi pada hukum yang sebenarnya. Jadi tidak ada hal-hal lain. Sekali demikian, terima kasih. Ya. Yang jelas upaya apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum dari Pak Apan sendiri, Pak? Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan laporan David ya. David sudah mengadukan Pak Apan ini bahwa ini ada tindak pidana, katanya seperti itu, yang terkait dengan proses pengiriman barang pada bulan Januari tahun 2003 ya kan. Sekarang 2004 loh. Jadi artinya tidak ada hubungan dengan barang yang ada di sini. Jadi yang dilaporkan itu pengiriman barangnya ke sana yang katanya ada penyimpangan dalam pengiriman dalam pentransfer duit, katanya seperti itu. Nah, itu kita sebaiknya menunggu kalau konteks itu ya kan. Yang kedua adalah kita masih memikirkan untuk melakukan upaya hukum terkait dengan penyegelan
penghasilan Bang sini yang terkait juga menghalang-halangi usaha untuk pengiriman barang ke Jakarta dengan mempengaruhi ekspedisi dan sebagainya, sehingga ini juga kita lihat bahwa ini sudah ada unsur-unsur pidana yang ada di sana. Tapi kita masih kaji kembali nantinya seperti apa, termasuk juga upaya-upaya untuk bisa meminta dokumen-dokumen yang cara-cara yang kurang pas. Kita akan bekerja itu apa, itu mungkin nanti kita akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Sekali demikian. Sebagai orang tua ya cobalah ayo kita sama-sama membesarkan usaha yang telah dirintis beliau sejak tahun 2000, tapi ternyata ya seperti itu bentuknya. Jadi ya tapi tidak menutupi kemungkinan ya bisa selesaikan secara kekeluargaan. Kita masih berharap seperti itu sebenarnya, ya kan, supaya ini tidak berjalan bagaimana juga sebagai orang tua, dan beliau juga punya cucu dari anak beliau, ya kan. Jadi kita berharap ini bisa kita kerjakan secara baiklah. Kita ikuti berita lintas nasional.